Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Saya Pendeta Eduardo Silalahi, tinggal di Aik Kanopan, Labuhan Batu Utara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami memohon hikmat dan pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Tapi tidak hanya mengerti, oleh firman-Mu iman kami diteguhkan, dan kami diberikan kemampuan untuk kami dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami sedia mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan, Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Tema kita, salib adalah kemuliaan. Salib adalah kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memperingati peristiwa yang sangat penting, peristiwa historis berkaitan dengan penyaliban dan kematian Yesus Kristus. Kita memperingati dengan beribadah bersama-sama, karena kita sungguh mensyukuri karyanya yang agung di dalam hidup kita. Kita juga meyakini bahwa penyaliban dan kematian Yesus Kristus adalah peristiwa bersejarah, bukan mitos ataupun dongeng. Amin. Alkitab mencatat dengan jelas tahapan yang dialami Yesus ketika ia berinkarnasi sampai ia mati di atas kayu salib. Apakah saudara meragukan Alkitab? Saya berharap kita meyakini bahwa Alkitab adalah kebenaran mutlak yang menjadi dasar iman kita. Amin ya. Kembali kepada tema kita, salib adalah kemuliaan. Mengapa salib disebut kemuliaan? Ada beberapa alasan. Pertama, peristiwa penyaliban Yesus bersifat extraordinary atau bersifat luar biasa. Penyaliban merupakan salah satu bentuk eksekusi hukuman mati yang paling kejam, brutal, dan memalukan yang pernah ada di muka bumi. Dalam sejarah dunia, praktek hukuman salib pernah diterapkan oleh orang Assyria, Babilonia, Persia, dan kemudian diadopsi oleh Romawi hingga abad yang keempat Masehi. Esensi penyaliban selain bertujuan mengakibatkan kematian bagi para terhukum, juga agar para tersalib mengalami terlebih dahulu serangkaian penderitaan panjang secara fisik, secara psikis, mental, sosial, dan spiritual menjelang kematiannya. Oleh karena itu, dalam tradisi Roma, sebelum penyaliban, korban terlebih dahulu akan dicambuk, diolok-olok, bahkan dipaksa memikul salibnya sendiri. Selanjutnya dipaku, digantung, dan dibiarkan menjadi tontonan banyak orang sebagai tanda peringatan keras bagi siapapun. Biasanya hukuman salib
dikenakan kepada para pemberontak negara, penjahat kelas kakap, ataupun golongan budak. Siapapun yang disalibkan, maka di mata dunia mereka adalah orang yang sangat jahat, pendosa, dan terkutuk. Itulah sebabnya bagi orang Yahudi, salib adalah aib, batu sandungan, atau simbol dari kutukan. Kita bisa lihat Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Bagi orang Yunani, salib adalah tanda kebodohan. Dan bagi orang Romawi, salib adalah tanda kelemahan. Saudara-saudara, sekalipun penyalipan adalah merupakan hal yang biasa pada zaman itu, namun berbeda dengan penyalipan Yesus. Apa yang membuat penyalipan Yesus bersifat luar biasa atau extraordinary? Pertama, apa yang terjadi pada Yesus itu sudah direncanakan oleh Bapa dan kemudian dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Ribuan tahun sebelumnya itu sudah dinubuatkan. Yang kedua, Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa dia akan menderita, disalibkan, dan mati. Matius pasal 26 ayat yang kedua. Tidak ada orang yang berani menubuatkan cara kematiannya sendiri, kecuali Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, bahwa Yesus disalibkan bukan karena dosa atau kejahatannya sendiri, tetapi karena dosa dan kejahatan manusia yang ditanggungkan kepadanya. Ini adalah sesuatu yang extraordinary. Ini luar biasa. Itu adalah bukti kasihnya kepada manusia, kepada saudara dan saya. Amin. Yang kedua, melalui penyalipan Yesus, bahwa janji penyelamatan sudah selesai dikerjakan, sudah selesai dilaksanakan. Tadi di dalam ayatnya yang terakhir disebutkan, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di sini bahwa salib adalah kemuliaan. Karena melalui penyalipan Yesus, dia sudah menggenapi atau sudah menyelesaikan secara sempurna dan tuntas. Tuntas ya. Janji penyelamatan atau janji mesianik yang sudah dinubuatkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 yang sering disebut sebagai Injil pertama, proto-evangelion. Tetapi itu sudah digenapi melalui penyalipan dan kematian Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai. Sudah selesai. Baru kemudian ia menyerahkan nyawanya dan mati. Jadi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya sendiri, bukan karena dibunuh manusia. Apa yang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib? Saudara-saudara, mari kita perhatikan pertama, bahwa Yesus mati sebagai korban yang sempurna. Dia adalah anak domba Allah. Dia mati sebagai korban yang sempurna, yang tak bernoda, yang tak bercacat. Lalu yang kedua, Yesus mati menggantikan manusia untuk menanggung murka Allah. Ini sering disebut dengan istilah propisiasi. Dia menggantikan saudara dan saya. Kitalah yang seharusnya digantung di salib itu. Kitalah yang seharusnya mati menanggung dosa kita, menanggung murka Allah. Tetapi Yesus di dalam kerelaannya menggantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang ketiga, Yesus mati untuk menjadi perantara yang memperdamaikan Allah dan manusia. Dan di sini terjadi rekonsiliasi. Bahwa kita dulunya adalah musuh atau seteru daripada Allah. Tetapi melalui kematian Yesus di atas kayu salib, kita sudah diperdamaikan. Kita kembali diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita bisa memiliki akses secara langsung untuk berjumpa dengan Allah secara pribadi. Yang keempat, Yesus mati sebagai tebusan bagi manusia yang sudah diperbudak oleh dosa dan iblis. Jadi di sini ada redempsi atau redemption, penebusan.
Ketika manusia sudah ditebus, manusia mengalami kemerdekaan. Manusia mengalami kebebasan secara rohani. Tidak lagi di bawah belenggu si jahat. Tidak lagi di bawah kuasa dosa dan iblis. Tetapi kembali kepada posisi yang benar. Bahwa saudara dan saya yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Selain itu, bahwa kita yang sudah ditebus, kita dibenarkan, dan kita diberikan kemuliaan yang sebelumnya bahwa kita kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3:23 menyatakan itu. Tetapi kita diberikan kemuliaan, supaya dengan kemuliaan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, kita manusia yang sudah ditebus, dapat memuliakan Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan saudara dan saya, menebus saudara dan saya supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Jadi bagi orang percaya, salib bukan lagi sebagai kutuk, salib bukan kebodohan, salib bukan kelemahan, tetapi salib adalah kemuliaan yang membawa kita kepada kepastian keselamatan. Amin. Amin ya. Kita berkata puji Tuhan. Haleluya. Salib adalah bukti kasih Allah yang begitu besar supaya manusia yang percaya tidak mengalami kebinasaan, tetapi memiliki kehidupan yang kekal. Salib adalah puncak kasih Allah. Tanpa penyaliban Yesus, tidak akan ada pengampunan dosa dan tidak akan ada keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan singkat pada hari ini, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, bahwa penyaliban Yesus adalah peristiwa historis yang luar biasa. Bukan cerita dongeng, bukan cerita mitos. Banyak kalangan yang tidak percaya pada penyaliban Yesus. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Yesus layak untuk dipercaya. Melalui penyaliban dan kematiannya, Dia sudah menyelesaikan misi penyelamatan secara perfect, secara sempurna. Tetelestai artinya sudah genap, sudah tuntas, sudah selesai. Dan tidak ada yang bisa membatalkan karyanya di atas kayu salib. Amin. Dia disalibkan dengan segala kerelaan menderita dan mati karena menyerahkan nyawanya. Yesus disalibkan dengan ketaatan total kepada kehendak Bapa untuk menggenapi janjinya. Memaknai penyaliban Yesus, mari kita sungguh-sungguh bersyukur. Mari kita bersyukur, mari kita sungguh-sungguh beribadah, memuji Tuhan, mengagungkan Yesus. Mari kita hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketaatan, melaksanakan amanatnya, yakni memberitakan Injil, bahwa Yesus telah mati disalibkan, tapi Dia juga sudah bangkit pada hari ketiga dan kembali ke surga dalam segala kemuliaan. Orang yang sudah mengalami karya Kristus tidak lagi hidup dalam keraguan, tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi hidup di dalam kepastian dan keberanian. Berani hidup dan berani mati bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur oleh karya-Mu yang agung. Engkau menderita, mati di kayu salib untuk memberikan kami kepastian keselamatan kehidupan yang kekal. Bagi kami orang-orang percaya, salib bukan lagi sebagai kutukan, bukan lagi kebodohan, bukan kelemahan, tapi salib adalah kehidupan, salib adalah kemuliaan yang membawa kami satu kebahagiaan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan keselamatan Tuhan sudah kerjakan bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita, firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Salam. Salam. Horas menjua-jua. Hari ini Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Salam.